bersama saya, channel Diners, tentang perawatan, kesehatan, dan informasi kesehatan ini ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang penyakit mata kedutan teman-teman ya. Apa sih kedutan mata itu teman-teman ya, dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum pemulainya, teman-teman bisa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan lainnya ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Ini saya kutip dari kompas.com ya. Mata kedutan atau myokimia adalah kejang otot kelopak mata yang berulang dan tidak disengaja. Jadi orang medis, dokter menyebutnya adalah myokimia atau mata kedutan. Biasanya teman-teman mata kedutan sebelah kanan akan mendapatkan musibah, atau sebelah kiri akan mendapatkan kedutan yang sebelah kiri itu berita baik atau kabar baiknya. Ternyata di dunia medis itu bukan ya, itu adalah suatu kejang otot teman-teman ya. Mata kedutan biasanya terjadi di kelopak mata kanan atau mata atas ya, tapi bisa juga terjadi di kelopak mata bawah. Bagi kebanyakan orang, kedutan ini sangat ringan dan terasa seperti tarikan lembut pada kelopak mata. Namun, sebagian orang mungkin bisa mengalami kedutan yang cukup kuat untuk memaksa kedua kelopak mata menutup sepenuhnya. Ini adalah kondisi berbeda yang disebut dengan blepharospasme ya. Kejang biasanya hanya terjadi setiap berdetik selama 1 atau 2 menit. Episode kedutan kelopak mata tidak dapat diprediksi. Mata kedutan dapat terjadi terus-menerus selama beberapa hari. Kemudian, Anda mungkin tidak akan mengalami mata kedutan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kedutan tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak berbahaya, tetapi mungkin mengganggu Anda. Kebanyakan kejang akan sembuh dengan sendirinya tanpa perlu pengobatan. Jadi, myokimia ini sembuh dengan sendirinya tanpa ada pengobatan ya, biasanya seperti itu. Tapi dalam kasus yang terjadi, mata kedutan dapat menjadi tanda peringatan awal dari gangguan gerakan kronis, terutama jika kejang tersebut disertai dengan kedutan wajah lainnya atau gerakan yang tidak terkenal. Nah, ini penyebabnya teman-teman. Penyebab mata kedutan, kejang kelopak mata dapat terjadi tanpa penyebab yang bisa diidentifikasi karena jarang terjadi pertanda masalah serius. Penyebabnya biasanya tidak disebut. Melansir Healthline dan Mayo Clinic, berikut ini adalah beberapa kemungkinan penyebab mata kedutan yang dapat dipahami. Nah, ternyata kedutan itu juga penyebabnya adalah mata lelah, kurang tidur, iritasi mata, mengkonsumsi kafein, merokok, dan konsumsi alkohol, dan efek samping obat dan stres, asupan nutrisi tidak seimbang, dan blepharospasme ya. Oke, kita bahas satu teman-teman ya. Ternyata mata lelah. Nah, teman-teman yang sering memegang gadget atau yang sering di depan komputer pasti mata lelah ya. Terus dan cara mengatasinya itu dengan mengistirahatkan mata Anda secara berkala ya, dan dianjurkan untuk mengurangi penggunaan komputer atau gawai ya. Terus yang kedua itu kurang tidur teman-teman. Jadi mata kedutan juga disebabkan oleh kurang tidur ya, dapat meningkatkan risiko mengalami mata kedutan ya. Jadi ya caranya teman-teman harus istirahat ya, atau jangan tidur larut malam. Terus iritasi mata. Mata kedutan dapat juga disebabkan oleh iritasi mata, misalnya iritasi pada kornea atau konjungtiva ya. Dan keempat, mengkonsumsi kafein. Nah, kafein itu ada di kopi ya teman-teman ya. Jadi mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein dapat meningkatkan resiko saraf mata menegang dan berdampak pada mata kedutan.
Untuk mengatasinya, Anda perlu membatasi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, soda, termasuk minuman berenergi. Jadi sering kedutan juga karena ada konsumsi kafeinnya, kopi, teh, soda, dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah merokok dan konsumsi alkohol. Seperti kafein, zat yang terkandung dalam asap rokok maupun alkohol dapat meningkatkan saraf mata menegang, dan menyebabkan mata kedutan. Kalau yang sering merokok atau alkoholik bisa meningkatkan atau menyebabkan kejang di mata atau saraf matanya menegang ya. Oleh sebab itu, teman-teman harus membatasi konsumsi alkohol atau merokok ya. Yang keenam, efek samping obat. Mata kedutan juga dapat disebabkan oleh efek samping obat ya. Obat-obatan seperti antiepileptik dan antipsikotik diketahui dapat mempengaruhi saraf dan otot sehingga bisa pula menyebabkan otot menegang dan tremor. Selain itu, obat diuretik. Ternyata yang teman-teman mengkonsumsi obat diuretik itu mencegah penumpukan cairan dalam tubuh, juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan magnesium. Sementara magnesium dapat diperlukan untuk tubuh menunjang kinerja saraf dan otot. Jika asupan jenis mineral tidak tercukupi, otot tubuh rentan mengalami kejang. Dan yang kedua ada stres nih, teman-teman. Teman-teman nggak boleh stres kalau banyak pikirannya. Jadi teman-teman harus merelaksasi sejenak ya, agar teman-teman bisa meredakan stres jika ingin mata kedutan hilang. Caranya dengan beristirahat ya. Terus asupan nutrisi tidak seimbang ya teman-teman. Asupan nutrisi tidak seimbang, misalnya kurang magnesium, dapat pula memicu mata kedutan ya. Yang kesembilan adalah blefarospasme. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, mata kedutan dapat disebabkan pula oleh kondisi medis blefarospasme. Blefarospasme adalah kontraksi otot kelopak mata yang abnormal. Kondisi ini merupakan penyebab kedutan mata kronis yang cukup langka. Blefarospasme biasanya mempengaruhi kedua mata. Dalam kasus yang parah, kedutan bisa terjadi selama berjam-jam dan sangat sering. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tapi para ahli kesehatan percaya kondisi medis ini terjadi karena adanya gangguan pada ganglia basal otak. Ganglia basal otak adalah bagian otak yang mengatur fungsi motorik dan menghambat gerakan yang tidak menentu ya. Nah, ini gejala blefarospasme yang perlu diwaspadai antara lain mata berdenyut terjadi pada dua sisi. Jadi kalau teman-teman matanya berdenyut barengan itu waspada gejala blefarospasme. Terus sering kali berkedip teman-teman ya, sering kali berkedip. Mengalami fotofobia atau sensitif dengan cahaya yang terang. Kedutan di mata sangat mudah terjadi ketika stres, cemas, atau khawatir. Saraf kelopak mata menegang dalam 1 jam maupun lebih. Pada kasus parah dapat menyebabkan kebutaan secara karena penderita mungkin akan kesulitan membuka mata. Terus sensasi berdenyut pada mata dapat menyebar ke bagian wajah lainnya seperti rahang, mulut, pipi, dan leher secara spontan. Jika mengalami berbagai gejala tersebut, teman-teman sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, khususnya dokter mata ya, untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan. Dan yang ke-10 adalah gangguan otak atau saraf yang lebih serius teman-teman ya. Jadi kedutan itu jangan dianggap sepele ya, kalau memang kedutan itu sering sekali terjadi ya. Gangguan otak dan saraf yang dapat menyebabkan mata kedutan meliputi Bell's palsy. Nah ya, Bell's palsy, facial palsy itu kondisi di mana orang yang menyebabkan salah satu sisi wajah Anda terkulai ke bawah. Jadi kalau bahas Sundanya mah luhur sebelah. Jadi ototnya itu luhur sebelah teman-teman ya, otot wajahnya itu. Terus dystonia yang menyebabkan kejang otot yang tidak terduga dan bagian tubuh di area yang kena terpelintir atau berubah bentuk. Terus dystonia cervic torticollis spasmodic.
yang menyebabkan leher kejang secara acak dan kepala berputar ke posisi yang tidak nyaman. Multiple sclerosis (MS) yaitu penyakit pada sistem saraf pusat yang menyebabkan masalah kognitif dan pergerakan serta kelelahan. Penyakit Parkinson yang dapat menyebabkan anggota tubuh gemetar, otot kaku, masalah keseimbangan dan kesulitan berbicara. Dan sindrom Tourette, yakni gangguan yang menyebabkan penderita tiba-tiba melakukan gerakan atau ucapan berulang yang tidak disengaja dan di luar kendali yang disebut tic-nya. Untuk mengatasi mata kesulitan ini, Anda harus mengobati dulu penyakit atau gangguan saraf dan otak yang melatar belakanginya. Tentu hal tersebut membutuhkan penanganan tenaga medis. Oke teman-teman, itu adalah seputar kedutan mata ya. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati kalau mempunyai atau mengalami kedutan mata yang sering ya. Dan bisa dicegah dengan terutama istirahat ya teman-teman ya, tidur ya, istirahat jangan terlalu malam dan kurangi menonton gawai, sering memegang gawai dan di depan komputer ya. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat dan video selanjutnya akan membahas tentang informasi kesehatan lainnya. Dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, salam sejawat, selalu sehat. Diners, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.